Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini spesial berjual prestasi untuk anak di jenjang SMP, yakni tentang bedah matematika siap ujian akhir sekolah. Ya. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, melanjutkan beberapa video yang kemarin. Ya, ini berikutnya, gitu ya. Seperti biasa, kita kupas beberapa soal, ya. Ini yang pertama, tampak seperti ini, yaitu tentang eksponen, ya, bilangan berpangkat. Yang kedua juga masih berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, yakni tentang bentuk akar. Oke. 3 soal ini yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, tetap saya ingatkan, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Langsung ke TKP. Soal pertama, ya, hasil dari 125 pangkat sepertiga adalah titik. Dan A 20, B 15, C 10, Do 5. Itu option pilihan jawabannya. Lalu bagaimana pengerjaannya? Nah, ini saya ingatkan kembali dengan yang namanya sifat-sifat dari eksponen bilangan berpangkat, gitu ya. Bagaimana yang perlu saya ingatkan? Itu yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Bahwa yang pertama ada A pangkat N, kemudian kali A pangkat N, hasilnya adalah, wah ini kurang saya, ya mohon maaf, ini mestinya hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N, itu ya. Ini N, ya, N ditambah N. Nah, ini kata pakai mus, mohon maaf, ini ya, ini nah, N ditambah N. Kemudian kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M min N. Kemudian yang ketiga, A pangkat N, kalau dipangkatkan lagi oleh N, maka jawabannya adalah A pangkat M kali N. Nah, dan seterusnya sampai dengan nomor 7. Ya, di video yang lain sudah saya sebutkan yang seperti ini, ya. Jadi mohon maaf untuk yang A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya mestinya A pangkat M tambah N, ya. Oke. Sudah saya revisi lewat ini. Maka apa? Untuk menghadapi soal ini, hasil dari 125 pangkat sepertiga, ini kita mengacu ke sifat bilangan berpangkat yang ketiga. Nah, apa? Yaitu kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, jawabannya adalah A pangkat M kali N. Lalu pembahasannya bagaimana? Nah, kita lihat berikut ini. Ya. Kalau 125 itu kan sama pula dengan 5 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 5 pangkat 3, ya. Dari aja. Nah, ini. Nah, kemudian pangkatnya sepertiga tetap. Maka apa? Menurut sifat bilangan berpangkat yang ketiga ini, yaitu A pangkat M, bila dipangkatkan lagi N, maka akan sama pula dengan A pangkat M kali N. Berarti apa? Loh, kalau begitu 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, berarti kan hasilnya apa? 5 pangkat 3 kali sepertiga. Nah, 3 kali sepertiga, kita tinggal jalan aja. 3 hilang. Tinggal apa? 5 pangkat 1. Berapa hasilnya 5 pangkat 1? Ya tetap 5. Sehingga soal ini jawabnya adalah yang do. Ya. Dan soal yang seperti ini hasilnya tergolong mudah, banyak siswa yang benar biasanya dalam menjawab. Namun demikian ini berguna sekali untuk berlatih dan terus berlatih. Oke ya, harapannya kalian pada saat menghadapi ujian akhir sekolah ataupun juga untuk menghadapi lomba, kalian sudah siap secara materi kaitannya dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke ya, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal kedua, hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 8 pangkat negatif 2 adalah bla 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 bla. Pilihannya A 3/8, B 1/4, C 9/64, D 1/8.
dari 4 pilihan jawaban ini mana yang tepat? Ayo kita kupas berikut ini. Seperti biasa ini karena kaitannya dengan eksponen, maka saya ingatkan kembali dengan sifat berpangkat lain. Ini kemarin saya terlupa ini untuk ini ya. Ini saya ingatkan kembali ini yang bagian pertama ini ada kesalahan ya ini A pangkat M kali A pangkat N, mestinya ini adalah M plus N, A pangkat M plus N ya. Ini M ya, plus N. Harus kadung cetak nggak apa-apa. Nah kemudian kalau A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N min N dan seterusnya sampai ke 7. Nah yang perlu kita pakai pada saat mengerjakan soal seperti ini yaitu 2 pangkat negatif 3 ditambah 8 pangkat negatif 2, maka yang mana dari sifat-sifat bilangan berpangkat ini? Nah, maka yang kita pakai adalah yang ke-6. Nah, apa? Kalau ada A pangkat negatif M itu sama pula dengan 1 per A pangkat N. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 bilangannya ya karena sebagai penyebut gitu ya. Dan lalu hitungannya bagaimana? Ya, kita lanjutkan berikut ini gitu ya. Nah, uraiannya tampak seperti ini nih ada deh ya. 1 per 2 2 pangkat negatif 3 itu sama pula dengan 1 per 2 pangkat 3 sesuai dengan sifat yang ke-6 ini. Ya, sesuai dengan sifat yang ke-6 ini. Demikian pula kalau 8 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Oke. Nah, kita terjemahkan lagi. Ya, kalau begitu 1 per 2 pangkat 3. Lah, 2 pangkat 3 ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. Nah, kemudian 8 pangkat 2 ini hasilnya berapa? Adalah 64. Maka apa? 1 per 8 tambah 1 per 64. Ya, ini kan yang satu penyebutnya 8, yang satu penyebutnya 64. Maka apa? Agar bisa kita jumlahkan dan diketahui hasilnya, maka kita samakan penyebutnya. Jadi penyebut berapa? Lah ini ada 8, ada 64. Ya, otomatis kita jadikan yang besar ya. Bentar ini. Aduh. Nah, maka kita jadikan penyebut yang besar yaitu 64. Nah, kalau begitu ini kita jadikan penyebut 64, maka ini kalau 64 dibagi 8 dapat 8 kali 1 jamnya ini 8. Ini karena sudah penyebutnya 64 berarti tetap 1. Sehingga 8 tambah 1 hasilnya 9, penyebutnya 64. Maka kalau begitu soal ini jawabnya adalah 9 per 64. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat yang dipakai adalah sifat yang ke-6 ini. Ya. Nah, ini 2 soal yang sudah kita nah, kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya yaitu tentang bentuk akar. Ya. Jadi soal yang kedua ini jawabnya adalah yang C, 9 per 64. Oke, kita lanjutkan ke soal ketiga. Soal ketiga itu tentang bentuk akar. Ya. Pertanyaannya adalah bentuk sederhana dari 2 per akar 3 min akar 5 min akar 3 adalah titik. Pilihan jawabannya A, akar 5 plus akar 3. B, akar 5 min akar 3. C, jawabnya 2. Do, jawabnya akar 2. Mana yang tepat? Ayo kita kupas berikut ini. Nah, perlu saya ingatkan ke kalian, biasanya di sekolah sudah sering sekali dikupas tentang ini ya, jadi ya, bahwa apa? Kalau ada A per akar B min akar C, untuk menyederhanakan, itu biasanya dengan mengalihkan sekawannya. Tujuannya apa? Agar bilangan penyebut yaitu akar B min akar C ini menjadi sebuah bilangan yang apa istilahnya kita seperti ini, biasanya namanya adalah merasionalkan penyebut. Jadi intinya apa? Penyebutnya agar rasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, gitu ya. Namun ini karena sudah terbentuk sebuah bilangan ya kita langsungkan saja ini ya. Hanya ada akar A per akar B min akar C kali akar B plus akar C per akar B plus akar C. Nah, jadi kalau ini negatif, nah ya, maka sekawannya nanti harus ini positif.
ini positif. Demikian pula sebaliknya, kalau nanti ini positif, maka ini ganti sebaliknya, yaitu negatif, ini juga negatif. Ya. Nah, pembilang dan penyebut dari yang pembilang yang ini, penyebut yang ini, ya, jadi pembilangnya adalah akar B plus akar C, penyebutnya adalah akar B plus akar C. Kenapa kok sama? Karena agar nilainya sama dengan 1. Bilangan apa saja ini kalau dikalikan 1, ya kalikan 1, ini kan nilainya 1. Maka apa? Artinya tetap bilangan ini sendiri, gitu ya. Jadi hanya berubah bentuk, tapi nilainya tetap sama. Maka berikutnya apa? Ya, yang saya perlu ingatkan lagi, kalau ada akar B minus akar C, sekali akar B plus akar C, jamnya apa? Akar B kuadrat min akar C kuadrat. Ya. Nah, tampak seperti ini. Nah, yang ketiga ini. Nah, kalau ada A min B dari akar A plus B, jamnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini berlaku di sini. Sehingga jawabannya nanti adalah A kali akar B plus akar C per. Nah, ini kalau akar B dikuadratkan kan jamnya B. Akar C dikuadratkan jamnya B. Maka kalau begitu soal ini, nah soal ini jawabannya adalah ini. 2 per akar 5 min akar 3, sekawannya otomatis apa? Akar 5 plus. Nah, ini karena ini min, ya, karena ini min, maka di sini plus. Maka di sini plus. Ya, jadi akar 3 plus akar, apa, akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Nah, kalau begitu hasilnya gimana? Nah, pembilang kali pembilang, karena kan sudah kali gitu kan ya, berarti apa? 2 kali akar 5 plus akar 3. Nah, yang penyebutnya akar 5 min akar 3 kali akar 5 plus akar 3, jamnya mengikuti hukumnya ini, yaitu apa? Kalau ada A min B plus akar apa kali A plus B, maka jamnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti apa? Akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat jamnya adalah 5, ya. Ya, akar 3 kuadrat jamnya adalah 3. Nah, kalau begitu, nah ini ada 2 kali akar 5 plus akar 3. Padahal 5 dikurangi 3 itu jamnya juga 2. Maka apa? Oh, kalau begitu ini bisa kita bagi, kita cari. Karena ini apa yang ada perkalian, ya. Nah, ini kan 2 kali ini. Nah, dibagi 2. Nah, berarti apa? Kita cari saja. Maka jawabannya ketemulah. Hasil akhirnya yaitu akar 5 plus akar 3. Ya, sehingga soal ini jawabannya untuk bentuk sederhana dari 2 per akar 5 min akar 3, jawabannya adalah bentuk sederhananya adalah yang A. Akar 5 plus akar 3. Lihat ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa nanti kalau ada A min B kali A plus B, jawabannya A kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian juga saya ingatkan kembali lagi tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, apa? Selama kalau ada akar A, nah ini kalau tidak ditulis, ini berarti bilangan pokoknya 2, itu ya. Maka apa? Akar A ini sama pula dengan A pangkat 1 per 2 alias pangkat setengah, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada akar A pangkat N, ya, akar dari A pangkat N dengan bilangan pokok N, gitu ya, membacanya. Ini maknanya sama pula dengan A pangkat N dibagi dengan N. Ini harus juga kalian harus sering mengerjakan. Tujuannya apa? Agar terlatih, terbiasa, yang pada akhirnya tidak mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga, ini tentang sifat bentuk akar. Ini ada ya. Apa kalau ada akar A kali B? Nah, ini bisa dipecah, bisa dipilah menjadi seperti ini. Akar A kali akar B. Nah, ini biasanya banyak yang bingung. Nah, maka apa? Ya, seperti ini, bahwa ini adalah termasuk sifat-sifat bentuk akar. Jadi kalau ada akar 4 kali akar 9, berarti sama pula dengan akar 4 kali 9, misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau ada akar dari A per B, akarnya panjang begitu ya, A per B, maka ini bisa pula dipecah alias sama dengan ekuivalen dengan akar A per akar B. Ini sifat yang tepat. Nah, kemudian yang kelima, makna dari A pangkat N sama dengan B, itu maksudnya sama pula dengan A, itu sama dengan akar dari B dengan bilangan pokok N. Makanya biasanya bilangan bentuk akar, itu biasanya
bisa dikatakan sebagai inversnya eksponen gitu ya, kebalikannya eksponen ya. Jadi kalau ada A pangkat N sama dengan B, maka itu sama pula dengan A itu akar dari B dengan bilangan pokok N ya. Nah, ini sifat-sifat bentuk akar yang secara mendasar yang harus kalian pelajari, harus kalian sering kerjakan. Harapannya apa? Pada saat mengerjakan soal kalian tidak mengalami kesulitan. Oke ya. Oke, ada ya 3 soal sudah kita kupas. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya terima kasih. Ayo terus bergerak, berjuang meraih prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.